Gimana nih, selama pandemi itu kira-kira ngelakuin apa aja? Kalau dirasa berat banget, tapi kalau udah passionnya kita bakal ngelakuin semuanya dengan totalitas kayak gitu. Kira-kira kalau bisa PPKM ini berlanjut hingga bulan depan atau gimana, itu Mas Iram udah nyiapin apa aja nih untuk strateginya nih? Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, balik lagi bersama saya Celia Ivanka. Nah, kita lagi PPKM nih, udah berlangsung dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli, kemudian diperpanjang hingga tanggal 25 Juli. Selama PPKM ini kalian ngapain aja di rumah? Apa diem aja atau masih tetap produktif? Nah, kita akan bahas nih terkait dengan bagaimana bertahan jika PPKM ini terus berlanjut bersama dengan owner dari Jajang Sebarong, Mas Irham. Halo, Celia. Halo, oke. Gimana nih kabarnya? Ngapain aja akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Akhir ini ya fokus pada kerjaan sih. Gimana cara bertahan di PPKM ini seperti topik kita pada sore hari ini kayak gitu. Oke, tetap sibuk ya, produktif. Alhamdulillah tetap sibuk, meskipun juga banyak perbedaan ya sebelum PPKM sama sesudah PPKM ini kayak gitu kan. Jadi yang biasanya kita di usaha rame kayak gitu, terus sekarang sedikit sepi, tapi gimana caranya kita tetap bisa bertahan kayak gitu. Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih, sejak kapan sih dibentuk Jajang Sebarong ini? Untuk Jajang Sebarong ini sendiri berdiri pada 2019 akhir. Nah, sebelumnya kan aku memang sambil kuliah, sambil kerja juga. Jadi setelah lulus kuliah, selesai semua urusan wisuda selesai, jadi aku memutuskan untuk gimana ya, aku bisa sebelumnya itu memang nggak kepikiran sama sekali kalau ingin buka usaha kayak itu kan. Pengennya ketika nanti aku kerja, aku juga masih punya sampingan di rumah, jadi aku tidak nganggur kayak itu kan. Akhirnya coba-coba buat rumah makan. Alhamdulillah ramai, dan alhamdulillahnya juga setelah berjalan beberapa bulan ada corona ini datang, COVID-19 datang, jadi kayak alhamdulillahnya aku udah bisa punya usaha sendiri, nggak kena PHK. Ketika teman-teman aku yang udah lulus kerja ikut perusahaan semuanya di PHK, aku masih bisa bertahan dengan usahaku sendiri. Sempat down, bahkan mikir baru buka usaha pertama kayak gini, terus juga lumayan modalnya juga lumayan, langsung kena corona kayak itu. Sempat down sih kayak gitu, tapi ya harus gimana lagi kayak itu kan. Kita yang ngerasain kayak gini ya cuma aku aja, itu mikirnya kayak gitu, semua orang ngerasain juga. Jadi gimana tetap bertahan dengan usaha ini, jadi apapun aku lakuin kayak itu. Kira-kira udah ngelakuin apa aja sih Kak untuk mempertahankan bisnisnya hingga sekarang? Udah 1,5 tahun ya kan? Iya, 1,5 Almost 2 tahun. tahun, iya. Iya. Gimana nih, selama pandemi itu kira-kira ngelakuin apa aja? Kalau dikatain selama pandemi banyak banget, sampai hitungannya awal aku diriin usaha ini cuma aku sama keluarga aku aja kayak itu kan, yang kerja aku sendiri. Yang sebelumnya aku juga ikut orang, masih kayak kerja ya udah seporsi tupoksinya aku ini, ya aku ngerjain ini aja. Ketika aku terjun di usaha aku sendiri, kayak semuanya aku lakuin sendiri kayak itu. Bahkan aku juga awalnya aku belum punya juru masak sendiri kayak itu kan. Jadi aku juga terjun sendiri, masak sendiri. Kadang juga kalau ada pesanan banyak, aku juga nganter sendiri ke tempatnya. Jadi karena udah corona kayak gini, masa pandemi kayak gini, ketika mau ngangkat kayak mau buat Nambah karyawan itu kayak mikir-mikir kayak itu ya. Kalau kita bisa nambah ngasih gaji ke mereka, kalau enggak kan kita juga yang beban juga kan. Itu awal-awal kayak gitu. Terus bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masuk ke pandemi, yang awalnya di tempat yang dine in banyak, terus langsung sepi. Karena juga tempat aku kan juga lumayan di hitungannya di desa lah kayak itu kan. Jadi kayak efeknya kerasa banget kayak gitu. Banyak orang-orang yang aware dengan dirinya sendiri, kayak nggak mau keluar rumah, terus kayak nggak mau yang takut dengan sendirinya kayak gitu kan? ya, berinteraksi kayak gitu. Akhirnya sempat sepi, saya sempat benar-benar kayak
satu hari itu cuma berapa orang aja yang datang kayak gitu. Jadi akhirnya aku mikir gimana caranya tetap jalan, gimana tetap aku bisa apa ya, ngasih gaji karyawan aku yang awalnya itu dulu cuma 2 orang. Aku mengangkat karyawan cuma 2 orang aja. Gimana aku tetap bisa bayar mereka kayak gitu kan. Akhirnya aku nggak mau aku harus turun langsung kayak gitu kan. Aku kasih promo apapun, mulai dari delivery order, mulai dari apapun, diskon juga, dan masih banyak lagi yang harus aku lakuin. Kayak gimana tetap jalan, gimana tetap kita bisa ngejual tiap harinya makanan kayak gitu. Itu sih. Terus juga apa ya? Itu kan sampai beberapa bulan ya, sampai aku masih inget waktu itu pas waktu puasaan, bener-bener kerasa banget yang biasanya apa ya, kalau puasaan itu kan orang-orang kalau di rumah makan itu kan ngambil untungnya banyak tuh di puasaan, karena kebanyakan orang biasanya kayak buka bersama, terus kayak apa Iya, ya, benar banget. me time sama teman-temannya kayak gitu Heeh. kan, gitu. Terus kayak ya itu yang harusnya kita ngeraup untungnya banyak di bulan puasa tapi sepi banget, bahkan sampai pertengahan puasaan itu sepi sekali kayak gitu. Dan akhirnya ya kita nggak mau aku delivery order itu sih, aku ngelayanin orang-orang yang mau pesen lewat online itu aja sih kayak itu. Terus juga Oke. apa ya, sampai akhir puasaan pun keadaan tetap seperti itu. Bahkan kan pas waktu puasaan lebaran itu kan juga sempat di lockdown, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak apa ya, berat banget kayak itu. Apalagi yang masih hitungannya Awal di dunia masih bisnis awal ya kayak kan. aku kayak itu ya. Mm-mm. Itu. Tapi nggak trauma kan, buktinya buka cabang lagi. Kalau Tapi gimana dikatain Mas? kalau dikatain trauma ya nggak mungkin trauma lah, karena apa ya? Heeh. Hitungannya udah terjun, kenapa nggak sekalian aja kayak itu kan? Oke, passion Itu juga ya. passion juga, karena kebetulan juga apa, jurusannya di pariwisata kayak itu kan, dan aku juga Mm-mm. lebih specialty-nya di bagian food and beverage product kayak gitu. Oke. Emang kadang kalau orang buat dua usaha, terus usahanya itu berdasarkan dengan passion, itu lebih survive dari bencana-bencana hal-hal kayak gini tuh lebih enak kayak gitu kan. Iya, Mereka nggak mudah untuk terombang-ambing ataupun trauma dan sebagainya gitu kan. Malah tetap optimis, iya, bertahan kayak gitu. Itu yang Mas Ira merasain juga mungkin. iya, bener banget. Ketika mungkin aku kalau ini bukan passionku, aku udah apa ya, udah berhenti dari dulu ya, udah angkat tangan gitu mungkin ya. Berat banget soalnya aku aja bayanginnya aja, oh my god, kok masih bisa bertahan sih, apalagi buka cabang baru, bukannya malah mempertahankan satu cabang aja kan susah banget ya kan Mas di Iya, masa pandemi ini, apalagi tiba-tiba PPKM lagi, oh my god, itu sempat. gimana sih kok bisa buat cabang lagi? Nah gini, ceritanya itu kan itu berjalan 1 tahun ya. Aku udah berjalan 1 tahun, bulan Desember kemarin, terus akhirnya kepikiran kayak gitu kan. Tempat aku kan, ini permasalahan utamanya gini, tempat aku yang pusat ini yang pertama ini kan di dalam banget kan gitu kan. Ketika orang malam hari itu pun mungkin orang-orang sekitar aja, jadi kayak itu orang-orang yang jauh, orang-orang yang mau datang ke tempatku kayak mikir-mikir gitu loh. Nah makanya dari situ aku mikir gimana caranya aku bisa menyasar orang-orang yang jauh tapi mereka tetap bisa ngerasain makan di tempatku kayak gitu kan. Nah akhirnya aku buka yang ada di pinggir jalan itu. Nah kalau di pinggir jalan, apalagi di daerah Bencolok itu kan strategis banget kayak itu kan, jalan utama, jadi mereka tetap bisa makan meskipun nggak harus ke tempat yang utama kayak gitu. Dibilang berat pasti berat, karena apa ya, gini, udah di musim kayak gini terus buka usaha lagi kayak itu kan. Tapi kalau nggak gitu, kalau orang apa ya, hitungannya kalau orang yang berwirausaha mikirnya tuh gimana cepet balik modalnya kayak gitu kan. Nah ketika yang pusat ini apa ya, yang pusat ini agak sepi, gimana caranya yang kedua ini bisa agak rame kayak itu. Jadi kita tetap meskipun salah satu tempat ada yang sepi, kita bisa masih menopang salah satunya kayak itu. Ketika nggak satu tapi mati apa kayak sepi, ya udah kayak itu, stagnan gitu loh kayak itu. Dan dari situ juga apa ya, jadi apa ya, tantangan sendiri sih gimana caranya dua-duanya tetap Mengelola jalan. kedua tempat ya. Ya kayak gitu, mengolah tempat agar tetap jalan semuanya kayak itu kan. Terus juga apa ya, kayak memang usaha kalau
kita udah passionnya, kayak udah memang ini loh aku sukanya di ini kayak itu kan. Gimana pun kayak tantangannya, gimana pun kayak apa ya susahnya kita membangun usaha ini, ya kita kan bakal bakal santai-santai aja, kayak bakal senang-senang aja gitu loh. Meskipun juga kalau dirasa berat banget, tapi kalau udah passionnya kita bakal ngelakuin semuanya dengan apa ya totalitas kayak gitu. Bahkan banyak banget kayak permasalahan-permasalahan yang datang mulai dari orang-orang yang nggak suka, terus kayak orang-orang yang dalam tanda kutip tahu sendiri kan Banyuwangi orangnya kayak gimana kayak gitu kan. Ya benar Itu benar udah benar. udah Ada nggak sih tanggapan-tanggapan dari orang lain, misalnya kayak nggak usah buka lagi ataupun gimana? Ada sempat bimbang nggak waktu mau membuka cabang baru? kalau aku waktu itu memang banyak sekali, apalagi pas waktu apa ya kayak ada orang-orang lah yang nggak apa ya yang nggak memang nggak suka dengan apa ya dengan aku dan keluargaku dan kayak gitu kan. Jadi kayak banyak banget yang ngejudge kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi, kayak netizen emang kayak gitu kan, kita nggak bisa ngepungkirin orang yang nggak suka sama kita tetap apa ya fokus pada tujuan utama kita kayak itu kan. Ketika nanti kita udah sukses, kita bisa nunjukin ke mereka, pasti mereka bakal sadar kayak gitu, orang yang kalian hina, orang yang kalian nggak sukain, oh sekarang jadi gini kayak gitu loh. Karena kan Tuh kita sih. nggak bisa maksain semua orang untuk suka sama kita ya kan. Nah bener banget Celia. Jadi kayak ya udah go with the flow aja, terserah lu mau suka sama gue atau enggak gitu kan, istilahnya ya kan. Iya Bahasa benar kasarnya. banget. Terserah gitu. Oke, selama PPKM nih Mas, kan sempat apa namanya diperpanjang kan dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20, kemudian diperpanjang lagi nih. Nah selama PPKM ini sebagai owner, gimana Mas Irham menyikapi hal tersebut? Ya, bagaimana nyikapin pas waktu PPKM nih ya. PPKM pada tanggal 3 dulu itu aku sempat ada beberapa orang yang udah reservasi kayak itu kan. Nah, sempat dengan adanya PPKM ini kayak banyak banget hitungannya orang yang membatalin kayak itu kan. Schedule. Bilangnya schedule sampai PPKM-nya selesai kayak gitu kan. Tapi juga itu kan udah kayak awal kayak aduh gila ini pasti bakal lebih parah lagi kayak sebelumnya dulu yang PSBB kayak gitu kan. PSBB. Iya. Karena ini lebih hitungannya lebih ketat kayak gitu, dan pada hari pertama itu aja aku buka jam 8 aku udah disuruh tutup sama Satpol PP, didatangin Satpol PP kayak itu kan. Itu udah mikirnya gila sih ini kayak itu. Kalau misal tiap hari kayak gini kayak itu gimana mau gaji karyawan kayak gitu kan. Sedangkan sekarang aja karyawan udah 7 sama yang di cabang ada 3 kayak itu kan. Otomatis 10 harus ngehidupin, masa kayak ngegaji mereka 10 orang di masa PPKM kayak gini kayak itu kan. Itu mungkin berat banget kalau untuk usaha yang masih merintis kayak aku kan kayak itu. Mungkin kalau yang udah besar ya nggak masalah kayak itu kan. Mereka kayak itu kan. Terus juga penurunan jelas banyak kayak itu kan, banyak banget yang biasanya kalau di tempat aku hari Sabtu Minggu itu malam Minggu itu banyak satu hari bisa ya hitungannya kalau untuk untuk usaha yang masih baru udah lumayan lah kayak itu kan itu aja bisa sekarang 50%-nya penurunannya kayak itu kan. Penurunannya? Iya, penurunannya soalnya setiap hari. Orang-orang kebanyakan ke-trigger dan juga takut ya terkait dengan COVID yang terus bertambah, apalagi di Banyuwangi juga terus meningkat kayak gitu kan. Apalagi kira-kira kalau nih selama pandemi kan tetap berlangsung kan Mas? Iya, tetap buka secara delivery online kan? Tetap. Kira-kira apa aja sih yang dipertahanin gitu supaya orang-orang juga bisa tetap kayak gimana ya, lebih tetap percaya gitu sama Jajan Sebarong kayak gitu untuk makan di situ ataupun delivery order dari sana kayak gitu. Kira-kira apa sih yang di apa ya, kayak biar orang-orang tuh lebih percaya gitu sama Jajan Sebarong sama PPKM. Selama PPKM ini memang sebelum PPKM pun juga kita udah mematuhi protokol prokes gitu kan, apapun yang gimana caranya
orang ketika makan di tempat itu tetap apa ya, tetap nyaman kayak gitu. Setiap kali setiap orang makan pasti kita sanitizer semuanya sih, maksudnya kayak tempatnya kita juga bersihin kembali, terus kita semprot kayak itu sesuai dengan arahan pemerintah kayak itu kan. Dan untuk selama PPKM ini sih untuk dine in kita batasin karena memang tidak diperbolehkan sama pemerintah. Jadi kita fokusnya ke apa ya, ke penjualan online-nya sih, mulai dari Gojek sama juga kita yang ada promo yang free delivery sendiri sih. Karena aku mikirnya gini, ketika di warung udah sepi sama dine in, ya kita nggak mau rugi kan, kayak itu hitungannya kan juga kan. Aku udah tetap bayar karyawan, tapi aku kalau di tempat cuma diem aja, ya buat apa kayak itu kan. Akhirnya aku juga nerima delivery order, kita kasih free, kayak free untuk daerah misal Jajak sama deket-deket tempatku yang pusat aku kayak itu kan. Itu aku ngasih free delivery, jadi biar karyawan-karyawan aku yang nganter makanan ke mereka yang pesan kayak gitu. Itu yang aku terapin saat ini. Dan juga alhamdulillah Gojek juga udah masuk. Sebelumnya ini perbedaannya, kalau di kota, mungkin kalau di banyak kota kan kita udah kayak nggak apa ya, nggak bingung kalau mau cari makan apapun kan pasti Gojek kayak itu kan, GoFood kayak Iya itu kan. benar. Sedangkan kalau di daerah selatan itu masih kayak sedikit banget gitu loh drivernya kayak gitu kan. Dan bahkan ketika pesen makanan ini itu kayak drivernya ini lagi, kayak aku sering kayak gitu. Jadi kayak mikir gimana kalau aku apa ya, kayak fokus ke ojek online aja, aku nggak mungkin bisa bayar mereka. Jadi aku kasih free delivery itu tadi, biar yang karyawan aku yang datang ke mereka kayak itu, yang nganter makan ke mereka. Meskipun juga di ojek online juga lumayan sih kayak itu kan. Terus perbedaannya kalau di daerah selatan ini ya, Sel ya, orangnya kan masih apa ya, hitungannya masih ke triggernya tuh bener-bener kerasa banget. Mereka kayak takut keluar, kayak takut mau pesen makanan apapun kayak dari luar, kita kayak mereka aware gitu loh kayak itu. Sedangkan apa ya, kita sebisa mungkin kayak matuin protokol kesehatan kayak gitu, meskipun di tempat pun ngelayanin apapun kita selalu pakai masker kayak itu kan. Tapi juga ada aja orang yang nggak suka, yang selalu kayak sering banget pokoknya, kayak tempat aku tuh didatengin Satpol PP kayak gini tuh sering banget kayak gitu. Makanya kayak kita tetap gimana cara kita tetap bisa ngasih apa ya, kenyamanan kepada pelanggan kita aja, itu sih kayak gitu. Apalagi kan kalau dunia kuliner, makanan, itu kita nggak bisa lepas dari makanan ya kan. Iya. Maupun PPKM, maupun ada apa gitu kan, tetap memang itu kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan, iya. Kayak gitu. Cuman itu sih, kadang kebanyakan orang masih takut ya kan. Iya. Udah prokes belum? Padahal ya kalau nggak prokes kan nggak bisa kan, nggak mungkin berjalan. Sebuah tempat kuliner juga pasti kan takut ya kan Mas, kalau misalnya nggak prokes dan sebagainya gitu. Kira-kira selama free delivery dijalankan ini efektif nggak Mas, menurut Mas? Efektif sih kayak itu kan. Karena apa ya, PPKM ini kan kita ada dine-in pun itu pasti kayak kita ditakut-takutin kalau kita nggak mau patuh sama pemerintah nanti bakal ditutup tempatnya. Jadi kayak mau gimana lagi kayak gitu kan. Efektif nggak efektif, kita harus ngelakuin itu aja, cara-cara utama biar tetap usaha kita bertahan ya. Kita yang terjun langsung, kita yang nganter makanan ke mereka kayak itu, kita yang nyeser berapapun wis kayak itu kan. Apa ya, 1, 2, 3 itu layanin aja. Biasanya kalau kita delivery order kan kita pasti mikir apa minimal pemesanan segini kayak itu kan. Tapi kalau untuk kita kayak gitu di daerah selatan yang notabene kayak apa ya, orang-orangnya itu nggak terlalu konsumtif dalam hal makanan kayak itu kan. Kalau bisa mereka masak di rumah daripada beli kayak itu loh. Kalau orang selatan kayak gitu, kayak itu kan. Itu berapapun kita layanin kayak gitu, daripada apa ya, dapur kita nggak ada pemasukan kayak itu, dapur kita nggak tetap nyala kayak gitulah. Itu hitungannya. Padahal kayak gitu. Kalau dipikir-pikir free delivery itu juga sedikit rugi ya kan Mas ya. Kan ongkir ke sana, terus habis itu biasanya ya kekurangan tenaga juga ya kan Mas untuk ngantar dan sebagainya kayak gitu. Tapi tetap dilakuin demi pendapatan pemasukan tadi ya. Iya.
Ya, alhamdulillah sih maksudnya kayak tetap bisa berjalan dan alhamdulillah juga masih bisa gaji karyawan kayak gitu. Dan tapi nggak tahu lagi nih ya, maksudnya kayak kalau PPKM ini diperpanjang sampai bulan depan itu mah itu nggak tahu lagi deh kayak gitu kan. Semoga Kira-kira udah aja. nyiapin apa aja nih Mas? Kalau misalnya nih ya, kita nggak berharap itu terjadi, semoga nggak jadi. Kira-kira kalau misalnya PPKM ini berlanjut hingga bulan depan atau gimana, itu Mas Iram udah nyiapin apa aja nih untuk strateginya nih, untuk survive Strategi ya. nantinya? Nah Apa mungkin ini tutup? kalau untuk tutup kayak nggak mungkin kayak gitu kan. Oke. Karena ketika aku mikirnya gini, kalau kita tutup pasti orang itu mikirnya gini, sana tutup, padahal biasanya orang-orang yang maksudnya udah apa ya sering ke tempatku itu meskipun 1-2 kita nggak apa-apa kayak itu, ketimbang kita tutup benar-benar tutup, malah yang biasanya ke tempat kita pesan makan di tempat kita kayak sana tutup nggak usah beli kayak itu kan, padahal itu lumayan apa ya hitungannya kayak eman lah kayak itu kan. Terus kalau untuk strategi kedepannya sih aku mungkin kayak gini, ngelihat dulu sampai tanggal 25 besok gimana kebijakannya. Kan kemarin katanya pemerintah, katanya Pak Presiden kita diperbolehkan nanti setelah tanggal 26 udah PPKM-nya dibagi menjadi level 1, 2, 3, 4 kayak itu kan. Ketika yang level berapa itu udah diperbolehkan makan di tempat meskipun cuma dibatasin 30 menit aja kayak itu kan. Tapi so far kalau untuk makan pun 30 menit itu udah lumayan lama lah ketimbang tidak diperbolehkan dine in sama sekali kayak gitu kan. Tapi misal ada kemungkinan terburuk pun PPKM ini masih berlanjut entah sampai kapan kayak gitu. Mungkin kan aku banyak juga tanya ke teman-teman semuanya yang usaha kuliner kayak itu yang di daerah-daerah Jaki juga, itu mereka pasti apa ya, bukanya mereka di lebih awalin meskipun ya apa ya, meskipun sepi tapi kita nyasar yang pagi. Kayak teman-teman aku kayak di sini pun di daerah Jejak ini mereka bukanya bahkan ada yang buka jam 6 pagi. Kafe yang dulunya jam 3 dia mereka buka jam 6 pagi kayak gitu kan. Padahal Karena secara apa? kalau misalnya restoran atau tempat kuliner dan sebagainya, itu biasanya bukanya agak siang kan ya Mas? Iya, agak siang. Tapi Mm-mm. gini, ketika kita buka siang, tutupnya lebih awal. Sama aja kita mau baru buka terus kita udah suruh tutup kayak gitu kan. Jadi kita udah bayar karyawan, kita udah bayar gaji mereka full, tapi ya Mereka nggak kerja full gitu. nggak full kayak itu kan juga. Itu kan hitungannya kita merugi kan, gimana caranya itu kita buka lebih awal, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau memang keadaan benar-benar apa ya, nggak secepatnya normal kembali, mungkin kita juga ngasih apa ya kayak strategi, mungkin ada apa, nggak pengurangan karyawan sih kalau kataku, kayak pembagian shift kerja aja kayak gitu. Misal dibagi berapa hari ini kerja ini, yang kerja ini nih kayak itu kan, yang berapa hari ke depan yang kerja ini dan ini kayak itu kan. Jadi kayak mereka tetap bisa kerja meskipun nggak 1 bulan full kayak itu. Mungkin yang akan dilakuin itu, ketimbang kalau untuk etikanya kita daripada PHK karyawan kayak gitu kan. Iya, kasihan Itu juga sih Mas kan. kasihan Kan juga kan. semuanya berdampak, bukan hanya satu tempat, tapi kalau misalnya Iya, kita PHK dia juga, dia penghasilannya dari mana gitu kan? maksudnya dari mana kasarannya. juga kayak itu sih. Soalnya apalagi kita sekarang itu hidup udah berdampingan sama COVID-19, kayak udah hampir 2 tahun ini, kayak untuk mengharapkan bakal normal seperti semula kayak dulu, kayak nggak bisa kayak gitu, Iya, nggak tahu bener banget. kapan. Jadi ya mau nggak mau kita harus deal sama corona sih. Mau nggak mau kita harus bersahabat sih kayak itu. Iya, Gitu. iya jangan musuhan, musuhan bahaya. Soalnya kadang ada orang yang kayak udah ditutup dulu, atau apanya restorannya, tempat makannya ditutup dulu. Malah menurutku kadang kan kita juga tetap bayar ini kan ya Mas, Iya, bayar sewa juga kan. sewa juga. Daripada ditutup mendingan dikelola aja gitu. Iya, bener banget. Oke, kira-kira nih menurut Mas Irham, efektif nggak dilakukan PPKM ini? Dibilang efektif ya nggak efektif, dibilang nggak efektif ya efektif. Kayak gimana ya, kayak 50-50 kayak gitu loh. Ketika kita ngelihat keadaan sekarang kayak gini kan, corona ini, COVID-19 ini semakin apa ya, semakin menjadi-jadi kayak gitu kan.
kita juga yang dulunya kayak aku ngerasa gini loh, aku aware, maksudnya kayak apa ya, kayak nggak apa ya, nggak percaya gitu loh COVID itu benar-benar ada kayak itu, karena selama 1 tahun lebih itu kayak ya udah kayak itu kan, maksudnya kayak yang di kota-kota besar aja yang ngerasain kayak yang terdampak dari corona kayak itu kan, yang terpapar virus corona ini kan, tiba-tiba waktu pertengahan tahun lalu ya kalau nggak salah, yang di daerah Tegal Sari tempatku ini ya, di daerah Jejak ini yang dekat berbatasan langsung sama Tegal Sari. Ingat gak yang waktu itu di pondok pesantren apa itu Blok Oh Agung itu iya kan iya, sampai itu lagi rame-ramenya kan Mas waktu itu. rame-ramenya sampai 500 900 berapa itu kan yang korbannya, itu bener-bener kayak gila sih ini ya itu kan, efeknya gila banget ya itu, sampai kayak kota mati gitu loh, sepi banget kayak itu kan. Terus akhirnya kayak apa ya, kayak mikir oh beneran gak sih kayak gitu kan, sampai akhirnya aku ngerasain sendiri kayak itu kan, ngerasain sendiri bener-bener kayak yang eh ngerasain gimana sih rasanya apa ya terpapar sama COVID-19 ini kayak gitu kan, karena sempat aku juga aku ngerasa kayak aku OTG kayak orang apa ya, aku ini Penyakit. kayak terpapar tapi kayak apa ya, nggak tahu kalau aku ini terpapar kayak gitu loh, sempat Oh, tempat-tempat sempat terpapar tapi nggak iya nyadar gitu. nggak nyadar kayak itu, sampai 1 minggu tuh rasanya aku pilek kayak itu, pilek yang kayak kering di sini, terus kayak kita nggak bisa nyium bau yang menyengat tuh nggak bisa kayak gitu kan, jadi kayak sempat mikir apa ini ya kayak itu kan, akhirnya sempat apa ya, baru ini masih belum lama kayak gitu kan, akhirnya aku kayak isolasi mandiri di rumah. Terus akhirnya untung aku punya temen yang apa nakes, terus akhirnya aku suruh swab ketika aku udah ngerasa agak enakan, aku swab di rumah, alhamdulillah negatif kayak gitu. Tapi bener-bener kayak sekarang itu di media sosial, bahkan di deket-deket rumah, di deket apa di daerah-daerah sini itu banyak banget yang terpapar kayak itu kan. Jadi kayak dibilang efektif ya efektif, dibilang enggak ya enggak. Ketika enggaknya itu apa ya bener-bener ditutup kayak gini, kasihan mereka orang-orang yang apa ya, yang kerja itu ya untuk makan 1 hari ini aja kayak itu. Ketika PPKM kayak gini kan semuanya dirumahkan kayak itu, semua serba di rumah, mereka dapat uangnya dari mana kayak gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sisi apa ya, dari sisi lain efektifnya gimana caranya biar virus ini cepat selesai kayak itu loh, biar kita nggak terus-terusan di zona yang seperti ini kayak itu kan, mau sampai kapan. Kasian juga anak-anak yang sekolah, kasian yang usaha-usaha yang masih apa ya, masih baru, dan orang-orang yang kerja yang dirumahkan kayak itu. Jadi harapannya Mas Iram gimana nih untuk kedepannya? Terutama buat Harapanku teman-teman, misalnya teman-teman UMKM ataupun yang saat ini benar-benar kebingungan banget gimana caranya bertahan, ataupun kalau besok ada PPKM lanjutan dan sebagainya. Kira-kira harapannya Mas Irham, terus tips-tips dari Mas Iram juga apa nih buat para UMKM? mungkin ini yang dirasain teman-teman UMKM semuanya ya, harapanku buat semuanya jangan patah semangat, terus juga apa ya, tetap produktif, tetap berinovasi gimana caranya usaha kalian tetap jalan, apapun meskipun itu apa ya dirasa berat, lakukan aja, ketimbang kalian harus tutup, kalian harus apa ya diam dan menunggu sampai kapan ini selesai. Jangan kayak itu, lebih baik kita apapun, berapapun untungnya, berapapun beratnya kita ngelakuin itu, jalanin aja kayak itu kan. Gimana pun keadaan udah seperti ini, kita harus gimana caranya ngelihat sisi lain dari keadaan ini kayak itu kan. Meskipun apa ya kita nggak ada kepastian kayak itu kan, kapan selesai, kapan PPKM ini selesai, bahkan bisa aja setelah ini PPKM setelah tanggal 25 diperpanjang lagi sampai tanggal berapapun kayak itu. Jadi daripada kita diam aja, kita harus berinovasi, kita gimana cara melihat peluang di depan. Mungkin yang usahanya sekarang di rumah makan kayak itu kan, bisa aja juga kayak nanti kita juga nyari gimana sih kita dapetin uang ketika kayak gini dari sisi lain kayak itu. Mungkin kalau di dine in nggak bisa, kita juga bisa nyediain frozen kayak itu kan, juga bisa gimana caranya tetap makanan kita bisa kejual kayak itu di pelanggan kita dengan keadaannya seperti ini kayak gitu. Kita harus pinter-pinter, harus jeli-jeli apa yang melihat peluang kayak itu kan. Terus juga sedikit banyak pun kita harus juga apa ya
bisa bisa ngebantu orang lain kayak itu kan, kayak itu. Jangan malah dengan keadaan yang seperti ini kita malah mem-PHK orang atau terus juga mengurangi karyawan kita kayak itu. Karena dengan dengan usahanya kita harus bisa memberikan efek meskipun sedikit ke orang lain, tapi kita masih bisa membantu kayak gitu. Dan juga harus yang itu tadi, yang harus inovasi kayak itu kan, harus gimana caranya kita bertahan di keadaan yang seperti ini. Pokoknya harus kreatif lah, harus ngelihat peluang di masa pandemi yang kayak gini kayak gitu kan. Ya, benar banget. Kalau misalnya nggak bisa survive, ya udah, mau nunggu sampai kapan ya kan, Mas? Iya, bener. Apalagi nggak tentu, ini aja udah hampir 2 tahun loh, kayak kita mau nunggu sampai kapan lagi kayak gitu. Nggak tahu lagi. Oke, mungkin itu aja sih, udah hampir 30 menit kita ngobrol bareng. Iya. Oke, thank you banget ya Mas Irham udah nemenin aku hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol, mungkin ngasih tips-tips juga buat para UMKM kayak gitu tadi. Semoga sehat selalu ya Mas. Amin, makasih ya Celia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga tetap produktif, aktif dan sebagainya. Siap. Untuk teman UMKM, seperti yang tadi dibilang sama Mas Irham, bahwa kita nggak usah harus menyerah kalau misalnya di masa pandemi ini atau PPKM ini. Bila mana akan berlanjut pun kita harus survive dari PPKM itu sendiri. Tetap produktif, menghasilkan, daripada merugi diam, lebih baik tetap menghasilkan dan produktif. Ya kan Mas? Iya, benar. Dan podcast Rumah Digiri, kembali lagi nantinya podcast Rumah Digiri setiap hari Jumat jam 4 sore live di Facebook Rumah Digiri. Terima kasih, see you soon, tetap sehat ya.